Halo Ca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Ca, channel yang membahas tentang otomotif khususnya roda 2, dimana channel ini saya kurang update rutin. Ya, mengingat saya juga kerja, jadi tidak update tentang motor atau dunia permotoran. Jadi di vlog kali ini masih dalam nuansa lebaran Cak, tepatnya H plus 7, jadi lalu lintasnya masih agak senggang, tapi biasanya di sini tuh rame banget Cak. Kalau pagi pol padat karena ini jalan arah ke Rungkut Industri. Jadi ya, ini mulai pada kegiatan rutinitas di kota Surabaya tercinta ini Cak. Semoga ini menjadi awal yang lebih baik setelah kita berpuasa, terus setelah kita liburan lebaran, kita awali lagi aktivitas setelah libur lebaran. Oke Cak, kita kembali ke topik. Mengapa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada berangkatnya Cak? Pembahasan ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari sih, cuman masih muncul di benak kita dan bertanya-tanya tentang hal itu. Sempat ramai dengan sebuah pertanyaan mengenai perjalanan pulang yang terasa lebih cepat, dan perasaan serupa juga saya rasakan ketika saya bepergian touring kemana gitu. Jadi berangkatnya itu kesannya agak lama, tapi begitu pulangnya kok cepat. Mungkin juga teman-teman ngerasain Cak, ketika sedang bepergian ke suatu tempat, khususnya lokasi yang belum pernah kita kunjungi. Yang perlu kita bahas adalah mengapa hal itu bisa terjadi. Benarkah perjalanan pulang lebih cepat dari berangkat? Mari kita bahas. Dalam penjelasan ilmiah Cak yang sempat saya baca, para ilmuwan telah menyelidiki fenomena yang disebut return trip effect atau efek perjalanan kembali. Untuk melakukan penelitian ini, para ahli dari Jepang meminta peserta studi untuk duduk di ruangan redup dan menonton film berdurasi 20 menit yang direkam di sekitaran kota. Beberapa peserta diminta untuk melaporkan setiap kali mereka mengira 3 menit telah berlalu. Mereka juga menonton 2 film, kemudian diminta untuk menilai mana yang lebih lama. Kemudian satu kelompok mengambil perjalanan bolak-balik dari titik S ke titik E dan sebaliknya. Sementara kelompok kedua melakukan 2 perjalanan satu arah dengan periode yang sama. Jadi studi ini dilakukan untuk memeriksa bagaimana kita memandang waktu dalam 2 cara Cak, yaitu memandang waktu sebagaimana adanya dan apa yang dipikirkan secara retrospektif setelah 2 periode waktu berakhir. Hasilnya, para peneliti menemukan bahwa kedua kelompok melakukan pekerjaan yang kira-kira sama dalam memprediksi bagaimana waktu berlalu selama percobaan. Akan tetapi, ketika mereka mengingat kembali percobaan setelahnya, orang-orang yang melakukan perjalanan pulang merasa lebih cepat, sementara mereka yang melakukan 2 perjalanan satu arah tidak mengalami fenomena tersebut. Tak jelas mengapa ini terjadi, namun psikolog memiliki beberapa teori. Salah satu penjelasannya adalah bahwa efek perjalanan pulang berkaitan dengan memperhatikan waktu itu sendiri. Ketika seorang lebih memperhatikan waktu yang berlalu, misalkan ketika sedang terlambat dan terus memeriksa jam tangan,
waktu sepertinya berjalan lebih lama. Tetapi jika ia terganggu oleh hal yang lebih menarik, waktu akan terlalu lebih cepat. Artinya ketika seseorang mencurahkan lebih banyak perhatian pada suatu periode waktu, ia cenderung mengingat periode waktu sebagai lebih lama. Hal tersebut mengarah pada ide bahwa dengan penuh perhatian, seseorang dapat memperlambat persepsi otak terhadap waktu yang membuat hidup tampak lebih lama. Jika pembahasan saya yang tadi masih kurang dipahami, nah ini adalah penjelasan umumnya, Cak. Saat kita pergi, rute belum kita ketahui. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, kita lebih familiar sehingga membuat waktu terasa lebih cepat. Memang benar bahwa orang tidak mengalami efek perjalanan pulang pada perjalanan yang sering mereka lakukan seperti perjalanan sehari-hari. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kenapa perjalanan pulang itu lebih cepat dari perjalanan perginya. Sementara jalurnya pun sama, kita naik motor pun juga dengan durasi yang sama, tapi kenapa rasanya kok lebih cepat? Karena kalau kita pulang itu kita ndak harus mencari jalan pulang, karena perjalanan kita pergi itu sudah kita alami. Jadi sementara perjalanan pulang ya itu jalannya, tapi ya ndak tahu lagi kalau kalian lebih memilih jalan yang lain untuk pulang. Nah itu mungkin beda lagi. Seperti yang pernah saya alami, jalurnya sama, terus pulangnya juga ikutan sama. Tapi terkadang juga karena kondisional jalurnya macet, ya otomatis sama saja, bahkan lebih lama dari perjalanan berangkatnya. Kalau penjelasan di atas mungkin masih masuk akal, tapi yang lebih masuk akal lagi kalau kita melihat secara kondisional. Kalau kondisinya jalannya memang sama-sama lancar, ya pasti kita lebih pahamnya atau lebih setuju bahwa perjalanan pulang lebih cepat. Tapi kalau kondisionalnya jalannya kalau pergi sepi, kalau pas pulang pas jam-jam macet, ya itu beda lagi. Itu kondisionalnya. Jadi kalau misal sama-sama jalannya lancar, ya jelas lebih cepat karena kita tahu sudah jalur yang sudah kita lalui tadi sewaktu kita pergi. Begitu untuk penjelasan lebih gampangnya sih menurut saya.